الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan ibadah, nikmat kesempatan ngaji, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir di majelis pengajian, majelis ta'lim Ahad pagi ini. Semoga bentuk kita syukur kepada Allah Ta'ala ini ditambah lagi nikmatnya oleh Allah berupa kesehatan dan kesempatan untuk senantiasa istiqomah ngaji. Kita sudah sampai surah An-Nisa ayat kemarin 57, sekarang masuk ke 58, juz 5. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajun mutahharatu wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Iman itu, orang yang beriman itu diukur dengan 3 hal. Pertama adalah at-tasdiq bil qalbi, hatinya membenarkan. Yang kedua, iman itu adalah al-iqraru bil lisan, lisannya mengikrarkan, mengatakan. Dan yang ketiga, iman itu adalah wal amalu bil arkan, dipraktekkan dalam bentuk nyata. Kalau ada orang yang melakukan 3 hal ini, itulah yang disebut dengan iman. At-tasdiqu bil qalbi, tasdik, percaya dalam hati. Percaya terhadap apa? Mudahnya adalah terhadap rukun iman itu. Percaya kepada Allah, percaya bahwa ada malaikat dengan tugas-tugasnya itu, percaya terhadap hari kiamat, percaya iman terhadap para nabi, qada dan qadar dan lain sebagainya. Tidak hanya percaya tapi diucapkan, amantu billah, saya ini iman kepada Allah, saya ini iman terhadap malaikat, iman terhadap kitab-kitab Allah, saya ini iman bahwa Nabi Isa itu memang diberi oleh Allah Ta'ala Injil, Nabi Musa itu diberi oleh Allah Ta'ala Taurat. Iman dikatakan, tidak hanya percaya, tidak hanya omong tok, omong doang, tapi dipraktekkan. Kalau kamu percaya sama Allah, kalau kamu percaya bahwa Allah itu maha mengetahui, ya bagaimana aktivitasnya? Kalau kamu percaya bahwa surga dan neraka itu ada, ya harusnya kita melakukan aktivitas yang membuat kita masuk ke dalam surga. Nah, orang yang beriman dalam ayat ini yang pertama, dan yang kedua wa amilus solihat, orang yang melakukan amal soleh. Solihun itu artinya baik. Tapi dalam Al-Quran ada banyak term, ada banyak kata yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya juga amal baik. Ada namanya ma'rufun, solihun, khairun, birrun, hasanun, ihsanun, dan lain sebagainya. Dan ini kalau diterjemahkan dalam terjemahan Quran itu masih amal baik, tapi maknanya beda-beda. Soleh itu adalah al-qaim bihukukillah wa bihukuki ibadih, ya, menjalankan perintahnya Allah, ya hak-haknya Allah dilaksanakan, hak-haknya sesama manusia, sesama hamba Allah juga dilakukan. Artinya apa? Sama Allah baik, hubungannya terhadap hamba-hamba Allah juga baik. Itu namanya amal soleh. Walladzina amanu wa 'amilus solihat, orang yang termasuk 2 hal ini, yang pertama dia beriman, yang kedua dia melakukan amal soleh, sanudkhiluhum, maka kami akan memasukkan mereka
jannatin, ke dalam surga-surga. Dalam surga itu tajri, mengalir, min tahtiha, di bawahnya mengalir apa? Al-anharu, sungai-sungai. Nah, kalau dibayangkan kan indah nih. Nah, kita misalkan punya rumah, punya istana, tapi tehelnya ini kita melihat sungai, ada ikannya, yang bersih ya, jangan dibayangkan kot ini ya welek gitu kan. Jadi bersih. Jadi enak. Khalidina fiha, khalidina, orang-orang iman dan orang-orang yang beramal soleh. Khalidina itu adalah orang-orang yang masuk fiha, di dalam surga tersebut, abadan, selamanya. Nah, jadi masuk surga niku selamanya. Gak ada orang habis masuk surga kemudian kontrakmu habis, sekarang masuk ke dalam neraka, gak ada. Yang ada itu masuk neraka dulu baru masuk surga. Yang kayak gini banyak, termasuk orang Islam. Jadi konsep keselamatannya orang Islam sama agama lain itu berbeda. Kalau di saudara kita yang lain konsep keselamatannya pokoknya percaya sama Tuhan harus pasti mlebu surga, dosa-dosanya sudah dihapuskan. Kalau kita enggak, ya, jadi enggak ada yang menjamin dirinya ini selamat, enggak ada. Nah, karena kita ini pasti makhluk yang punya dosa. Dosanya ya dari dosa kita sendiri, bukan dosa warisan. Kita yang melakukan dosa, ya kita bertanggung jawab. Meninggal dunia kok masih punya dosa, ya dibersihkan dulu. Bersihkannya di neraka. Gitu nggih. Jadi nanti di meninggal kan masih banyak perjalanannya, alam barzakh, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dihisab, diaudit, kemudian di mizan, di sidang pokoknya tanggung jawab, dihitung mana lebih banyak mana amal baikmu sama amal jelekmu. Amal jelek, oh setelah dikonversi, ditukar dengan amal baik, ya, ternyata sudah masih banyak amal baiknya, masih sisa amal baik, ya berarti langsung auto masuk surga. Tapi setelah ditimbang ini kok amal lebih banyak amal jeleknya, ya dicuci dulu, di laundry dulu, nah, dicuci di neraka. Berapa lama? Ya tergantung. Kalau dosanya sedikit, ya 2 hari, 3 hari, seminggu. Tapi ingat ya, 1 hari di neraka itu kalau dalam tafsir Ibnu Katsir sama seperti 50.000 tahun. Nah ini itu orang Islam. Kalau yang tidak Islam masuk nerakanya berapa lama? Yang Islam yang non Muslim yang sekarang loh, nggih. Kalau Yahudi Nasrani masuk surga yang dulu, sebelum zamannya Nabi Muhammad. Karena sama kan, nah, mereka masuk surga juga itu. Nah, kalau yang sekarang ya tidak percaya sama Rasulullah, tidak percaya sama Nabi Muhammad, ya selamanya masuk neraka. Selamanya itu selamanya. Ketika sampean bilang 1000 tahun itu bukan selamanya. 1.000.000 tahun itu bukan selamanya. Selamanya juga ana ujungnya. Makanya dinamakan khalidina fiha abada. Khalid apa? Kekal. Nah, nanti kadang ada pertanyaan nakal. Pertanyaan nakal ini kenapa? Kekal mana Allah sama surga dan neraka? Kan sifatnya Allah itu kan baqa. Baqa ini artinya kekal, gak ada ujungnya. Nah itu Allah kekal, itu kok surga neraka kok kekal. Kalau surga dan neraka itu dikekalkan. Okay. Allah yang mengekalkan. Artinya ada kemungkinan tidak kekal juga.
tapi Allah berkehendak untuk dikekalkan. Kalau Allah baqa, itu zat yang maha kekal, gak mungkin gak kekal. Itu perbedaannya. Jadi orang mukmin, orang yang amal saleh masuk ke dalam surga yang indah luar biasa tersebut, yang di bawahnya ada sungai-sungai. Ya dulu kita kaji di kitab napa? Daqaiqul Akhbar ya, tentang sungai-sungai yang ada di surga. Ada sungai yang terbuat dari madu, sungai yang terbuat dari susu, itu sampai ada dinyanyikan itu kan. Enggak tahu saya, lupa nyanyinya itu. Fiha, di dalam surga tersebut, azwajun, ada pasangan-pasangan atau sering diartikan apa? Bidadari-bidadari. Mutahharatun, yang suci. Ya, orang yang masuk surga nanti ditemani ono pasangane bidadari. Yang mereka ini senantiasa suci. Suci itu bagaimana? Minal haid, gak pernah haid. Wa kulli qadarin, dan dari suci dari setiap kotoran. Gak ada ceritanya orang ahli surga termasuk bidadari-bidadarinya ngising itu ora ono. Masuk bidadari kok ngising? Kotor kan? Bidadari kok ngentut? Gak ada. Ya, bidadari kok bau busuk? Enggak kok ono. Ya termasuk yang ahli surga, yang tadi itu yang iman, amal soleh, yang dijamin oleh Allah Ta'ala masuk surga selamanya tadi ini ya bersih, suci dari segala hal yang kotor. Ya, min kulli qadarin ya, dari segala sesuatu yang kotor. Ahli surga kok ingusan, kok ono ceritanya. Kok ngileran, kok ono ahli surga ngileran itu gak ada. Ya, semuanya ganteng, semuanya cantik. Nah, lafadznya di sini azwajun, pasangan-pasangan. Bidadari ini wakeh. Ini kadang perempuan ini itu cemburu kadang. Loh, nanti suami saya kok ditemani bidadari yang lain banyak ini. Nah, cemburunya di dunia, nanti di akhirat itu gak ada cemburu kok ono. Ya, jadi di surga ini tidak ada sifat jelek itu gak ono. Ngamukan itu gak ono. Benci itu tidak ada. Semuanya terasa indah semuanya. Nah, gitu. Mereka kekal di dalamnya dan mereka di dalamnya mempunyai bidadari-bidadari yang suci, bersih dari haid dan dari segala kotoran. Wa nudkhiluhum, dan kami memasukkan mereka ahli surga tadi itu dhillan dhalila. Dhillan iup-iupan. Apa iup-iupan itu? Naungan ya, naungan supaya tidak panas. Naungan dhalilan ya, dhillan dhalilan ya, naungan yang baik itulah. Maksudnya apa? Daiman, senantiasa, terus-terusan. La tansakhuhu syamsun. Ya, matahari tidak bisa menyakitinya. Apa itu? Huwa dhillul jannah. Yaitu naungan berupa surga. Naungannya surga. Karena nanti kalau di neraka matahari itu dekat. Bahkan dulu kita kaji dalam kitab Daqaiqul Akhbar diceritakan apa? Sampai saking panasnya enggak mati, tapi nggih kok ono neraka ceritane mati. Saking panasnya dia berkeringat. Keringatnya ini saking banyaknya bisa merendam dia. Saking banyaknya. Saking panasnya. Ya, panas di Surabaya gak ono apa-apa nih. Innallaha ya'murukum, innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kalian, antu'addu, untuk melaksanakan al-amanat, melaksanakan amanat. Ai, maksudnya apa? Maksudnya adalah ma'i'tuminah, sesuatu yang diberikan amanat, alaihi, kepadanya, minal hukuk,
dari hak-hak. Allah memerintahkan untuk melaksanakan amanat, menyampaikan amanat ila ahliha, kepada ahlinya, kepada yang punya. Ya kalau dititipi sesuatu ya dijaga, nanti kalau orangnya minta dikembalikan, itu namanya amanat, diberikan amanat. Nah ini langsung saya ingat lagi nih, saya tidak melaksanakan amanah itu. Saya kan dikasih rambutnya Kanjeng Nabi nih. Itu amanahnya harus ditutup kain 40 lembar. Nah itu baru 7 atau 10. Nah, nanti tak ingat-ingat. Lupa ya. Nah, karena pesannya memang ini amanat untuk dijaga. Nazalat, ayat ini turun lamma akhadha Adi radhiyallahu an. Ketika Sayyidina Adi radhiyallahu an mengambil apa? Miftahal Ka'bah, kunci Ka'bah. Min Utsman bin Thalhah al-Hijabi. Dari seorang sahabat, dulu masih belum masuk Islam ya. Namanya Utsman bin Thalhah al-Hijabi. Nah, sampai sekarang yang megang kuncinya Ka'bah itu adalah keturunannya Utsman bin Thalhah, keluarganya lah pokoknya. Keturunannya Utsman bin Thalhah. Nah, ayat ini itu turun terkait dengan hal itu. Sayyidina Ali mengambil kuncinya Ka'bah dari Utsman bin Thalhah. Sadinaha. Apa sadinaha? Sadinun apa? Juru kunci. Nah gitu nih. Yang menjaga Ka'bah, juru kuncinya Ka'bah. Qasron secara paksa Sayyidina Ali meminta kuncinya Ka'bah kepada Utsman bin Thalhah al-Hijabi, juru kuncinya Ka'bah dengan paksa. Lamma qadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam datang Makkah ke kota Mekah amal fathi, pada tahun Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Ketika Mekah ditaklukkan sama orang-orang Islam. Jadi kalau dalam sejarah nih, kalau Mekah itu Fathu Mekah. Fathu itu artinya pembukaan, maksudnya ya Fathu Mekah, pembukaan, bukan penjajahan. Sama di Istanbul itu, Konstantinopel, istilahnya ya Fathul Qustuntoniyah. Jadi bukan penjajahan gitu, boten. Wa mana'ahu, kemudian Utsman bin Thalhah ini menolaknya, gak gelem. Sayyidina Ali meminta kunci Ka'bah, moh, jangan, gak dikasih. Wa qala, kemudian Utsman bin Thalhah berkata, lau alimtu, kalau saya tahu, annahu Rasulullah, bahwa sesungguhnya dia, maksudnya Nabi Muhammad itu memang utusannya Allah, lam amna'hu, maka saya tidak akan mencegahnya. Maka pasti tak kasih kuncinya ini. Wong aku saya ini tidak beriman kok bahwa Muhammad itu adalah utusannya Allah. Kok kamu sekarang minta kuncinya? Fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Kanjeng Nabi memerintahkan biraddihi ilaihi, untuk mengembalikan kunci tersebut kepada Utsman bin Thalhah. Sayyidina Ali kembalikan kuncinya kepada Utsman bin Thalhah. Wa qala, maka kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haka khalidatan tadidatan, ini khalidatan tadidatan, selamanya ya, tadidatan, berterus-terusan, gitulah. Jadi dikunci, kasihkan kuncinya iki, kuncine jogon sak teruse, berterus-terusan. Makanya kuncinya sampai zaman sekarang ini masih keturunannya atau keluarganya Utsman bin Thalhah yang megang kunci zaman sekarang. Fa'ajiba min dzalik, maka kemudian takjub dari hal tersebut. Utsman bin Thalhah takjub. Faqara'a lahu Ali,
al-ayatah. Maka kemudian Sayyidina Ali membacakan untuk Utsman bin Thalha ayat tadi niki. Ayat tadi kemudian dibaca tentang untuk menyampaikan amanah. Kamu sudah diamanati untuk memegang kunci Ka'bah, ya iki dibalekno maneh. Jangan orang lain. Fa aslama, maka kemudian menjadi Islam. Karena takjub, ternyata Islam kayak gini ya. Walaupun mereka sudah menaklukkan kota Mekah, menguasai kota Mekah, tidak memaksa, tidak saenake dewe. Karena ini memang dipasrahkan ke saya dari zaman dahulu, dikembalikan lagi ini. Fa aslama, maka kemudian Islam Utsman bin Thalha. Wa a'tahu 'inda mautihi, wa a'tahu, kemudian Utsman bin Thalha memberikan kunci tersebut 'inda mautihi, ketika dia meninggal, li akhihi Syaibah, kepada saudaranya namanya Syaibah. Laki-laki nih Syaibah. Walaupun pakai tak marbutoh. Ini kadang kita pakai tak marbutoh dikira apa? Perempuan. Nah, ada orang namanya Hudzaifah. Teman saya namanya Hudzaifah, laki-laki apa perempuan? Padahal Hudzaifah niku nama laki-laki, sahabat laki-laki nih. Fabaqiya, ya sama seperti Alif. Nah, kalau di Indonesia Alif itu laki-laki. Orang namanya Alif itu laki-laki. Kalau di Turki Alif itu perempuan, nama perempuan. Ya, kultur nih, kultur. Fabaqiya, maka tetap fi waladihi, di anaknya Syaibah. Iya, anak Syaibah. Nah, akhirnya kuncinya itu ada di anaknya Syaibah. Jadi ketika amu fathil Mekah, tahun penaklukan kota Mekah, itu kan ada ratusan berhala di sekeliling dan di dalam Ka'bah. Nah, ketika Rasulullah dan para sahabatnya mendatangi kota Mekah untuk melakukan, yang pertama dilakukan ya menghancurkan semua berhala-berhala. Ada 360 lebih itu enggak salah. Di sekeliling Ka'bah, patung-patung dan sebagainya. Kemudian dibuka Ka'bah, di dalamnya juga ya ada berhala-berhala. Wa in waradat ala sababin khasin, ya, walaupun disebutkan atas sebab khusus, ayat ini maksudnya. Wa in waradat, dan walaupun disebutkan apa ayat ala sababin khas, atas sebab khusus, fa umumuha mu'tabarun biqarinatil jam'i, maka keumuman ayat ini mu'tabarun, ya, dijadikan ibarah biqarinatil jam'i, dengan mengkorelasikan semuanya. Maksudnya apa? Jadi ayat ini memang turun karena sebab khusus. Tetapi kita mengambil ibarah dengan makna umum, nah itu loh. Jadi namanya, makanya dulu siapa? Imam Syafi'i itu kan pernah disurati sama ya penguasa wilayah lah, penguasa provinsi gitu ya. Disurati oleh pejabat itu, suratnya itu bertanya, wahai Imam Syafi'i, bagaimana caranya kita memahami Al-Quran? Maka kemudian Imam Syafi'i memanggil muridnya, itu ada surat. Poin suratnya adalah tanya bagaimana cara memahami Al-Quran. Nah, sekarang saya mau jelaskan, kamu yang menulis. Tulisannya ini Pak, ratusan halaman. Karena itu balasan surat, maka jadi kitab, namanya kitab Ar-Risalah. Ar-Risalah itu artinya surat. Isinya apa? Ya cara memahami Al-Quran. Di antaranya adalah kamu harus tahu mana ayat yang umum, mana ayat yang khusus. Apa asbabun nuzulnya? Mana ayat yang mutasyabihat, yang subhat, dan lain sebagainya. Mana yang muqayyad, mana yang muhkam, dan lain sebagainya. Nah, ya kalau yang di sini ini sebabnya khusus.
Tapi yang diambil ibarah adalah keumuman lafaz. Makanya dalam qawaidut tafsir ya, al-ibrah fi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah itu diambil dengan makna umum, bukan karena sebab khusus. Walaupun ayat ini untuk menyampaikan amanat itu terkait dengan peristiwa tadi, bukan berarti hanya untuk itu saja, enggak. Tetapi makna umum. Kita ini juga disuruh untuk melaksanakan amanat, menyampaikan amanat yang diberikan kepada kita, gitu loh. Gitu maksudnya. Ya, wa in waradat ala sababin khasin fa umumuha mu'tabarun bi qarinatil jam'i. Walaupun ayat ini turun ya, disampaikan karena sebab khusus, maka keumumannya ini menjadi ibarah dengan qarinatul jam'i. Wa idza hakamtum bainan nas, dan apabila kalian memberikan hukum bainan nas di antara manusia, maksudnya apa? Ya'murukum, memerintahkan kalian, antahkumu, ya'marukum, Allah memerintahkan kepada kalian, antahkumu, untuk memberikan hukum bil adli, dengan adil. Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil. Kalau kita diminta pendapatnya, maka kita disuruh memberikan hukum yang adil. Adil niku napa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini Pak, keadilan itu koyok-koyok gampang. Kalau kita melihat permasalahannya orang, itu gampang. Ini tuh harusnya begini, ini harusnya begini. Tapi coba kalau ada permasalahan yang menimpa diri kita atau keluarga kita, wangel itu. Untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya itu susah. Nah, maka kita diminta untuk Allah untuk adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dari adil itu zalim. Innallaha, sesungguhnya Allah itu ni'ma, sebaik-baiknya. Fihi, di dalam lafaz ini idghamu mim, ada idgham mim dari lafaz ni'mah ya, jadi idgham mim berarti aslinya ni'ma ma gitu loh. Tapi kemudian digabung karena mim ketemu mim jadi ni'imma, tajwid gitu ya. Fi ma nakirah, pada huruf mam nakirah. Huruf ma niku enten macam-macam, ada mam nakirah. Ma nakirah niku apa? Ma untuk mengingkari. Al mausufa, yang disifati, ai maksudnya adalah ni'ma syai'an, sebaik-baiknya sesuatu. Sehingga maknanya adalah ni'imma ya'idzukum bih. Sesungguhnya Allah itu sebaik-baiknya zat yang memberikan nasihat kepada kalian. Ta'diyatul amanah, untuk melaksanakan amanat. Wal hukmu, dan untuk memberi hukum, bil adli, untuk menghukumi bil adli, dengan adil. Allah memerintahkan atau memberi nasihat kepada kita, satu untuk menyampaikan amanat, kedua menghukumi dengan adil. Nah, bukti kalau adil terhadap diri kita atau yang terkait dengan keluarga kita itu, coba kalau punya anak ya, anak 2, 3, 4, kalau bertengkar bingung sampai. Nah, sejak kecil ini kalau dimarahi nanti yang situ sakit hati, yang ini kalau dicubit balik yang situ ketawa, susah kan adil nih kalau terkait dengan kita, keluarga kita. Nah, makanya dalam Al-Qur'an niku napa? Ada istilah al-adlu, ada istilah al-qistu. Kalau al-adlu menempatkan sesuatu pada tempatnya tetapi masih menyisakan kekecewaan pada pihak tertentu, itu namanya adil. Kalau al-qistu semuanya senang. Semuanya senang. Nah, ini kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala pada konteks ayat ini
untuk melaksanakan keadilan, walaupun pada orang yang lain ini kadang masih kecewa. Misal apa misalkan pembagian harta waris ya gitu kan. Kalau ada yang meninggal anaknya banyak, anaknya 15, 2 saja serakah misalnya. Wah itu mesti ada sengketa itu. Karena pingin mendapatkan lebih banyak. Ya, makanya pembagian waris itu diatur dalam Al-Qur'an untuk apa? Untuk meminimalisir sengketa tadi niku. Nah, yang dulu pernah kita bahas. Innallaha sesungguhnya Allah kana ono sapa Allah iku sami'an zat yang maha mendengar lima yuqal terhadap apa yang dikatakan, basiran zat yang maha melihat bima yuf'al terhadap apa yang dilakukan, yang dikatakan atau dilakukan oleh manusia. Allah itu maha tahu, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha, ati'u, taatlah kalian semua Allah kepada Allah, wa ati'u, dan taatlah kalian ar-rasulah kepada Rasul, wa ulil amri, wa uli, dan orang-orang yang mempunyai ashabil amr, maksudnya adalah yang punya kekuasaan. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah, taatlah kamu kepada ulil amri. Nah, sering diartikan apa? Pemerintah yang punya kekuasaan. Ay al-wulah, ya sama, yang mempunyai kekuasaan. Ini kalau dalam tafsir lain, kenapa pada Allah dan Rasul kok ada kalimat ati'u, taatlah. Sedangkan kalau ulil amri gak ada kalimat ati'u. Walaupun maknanya ya sama. Karena ulil amri kadang ya berbuat zalim. Gak mesti semuanya 100% kita taati. Selama itu tidak maksiat, kita taat. Ya gitu ya. Taatlah pada Allah, taat kepada Rasulullah, taatlah kepada yang mempunyai kekuasaan. Ya, wa ulil amri minkum, di antara kalian. Idza amarukum, apabila mereka memerintahkan, siapa ulil amri tadi ini, hukum kepada kalian bi taatillah, untuk taat kepada Allah, wa rasulihi, dan taat kepada Rasul, maka wajib kita taat terhadap penguasa, taat kepada pemerintah, ya, taat kepada RT, kepada camat dan lain sebagainya ke atas, wajib taat selama tidak diperintahkan untuk maksiat. Fa in tanaza'tum, apabila kalian bersengketa, ikhtalaftum, terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan pandangan, fi syai'in, terhadap sesuatu, farudduhu, maka kembalilah, ya, kembalikanlah hal tersebut ilallah, kepada Allah, ai ila kitabihi, kembalilah kepada kitabnya Allah, war rasul, dan kembalilah kepada Rasul, muddata hayatihi, ketika beliau masih hidup, wa ba'dahu, ya, atau setelah beliau sudah gak ada, ila sunnatihi, yaitu maksudnya kembali kepada sunnahnya Kanjeng Nabi. Kalau terjadi perselisihan pendapat, iki piye hukume, balik kepada Al-Qur'an dan hadis. Ai, maksudnya ikshifu alaihi minhuma, ya. Ya, mintalah petunjuk atau singkapkanlah alaihi, atas hal tersebut, atas perkara tersebut, minhuma, dari dua hal tersebut, yaitu kitabullah, Al-Qur'an gitu, dalam hal ini, dan kembali kepada sunnah. Ya. Terjadi sengketa antara suami istri, ini bagaimana sih hukumnya? Balik ke Quran dan hadis. Petunjuk Al-Quran bagaimana? Petunjuk Rasulullah bagaimana? Terjadi perselisihan tentang pembagian waris, kembali kepada Quran dan kembali kepada hadis.
Tapi perlu digarisbawahi. Untuk kita kalangan orang awam ini kembali ke Quran dan hadis itu gak langsung. Gak langsung. Pak Hadi punya masalah misalkan. Oh ya kemarin ngaji adanya kembali ke Quran dan hadis. Langsung buka Quran sendiri. Mau Quran gak ngerti maksudnya apa. Kemudian dia baca terjemahan Al-Quran. Nah itu malah salah. Ingat, terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Ya, terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Itu yang ditulis dalam kitab apa? Ya, lali aku kitab ini. Nah, pokoknya gitulah. Artinya apa? Kita kembali kepada ulama, dalam hal ini kepada madhab. Karena kalau kita langsung ke Quran dan hadis kita sendiri malah menyesatkan, Pak. Malah menyesatkan. Makanya ada ulama yang mengatakan apa? Al-hadis mudillatun illa 'alal fuqaha illa lil fuqaha. Itu menyesatkan. Hadis loh, Pak. Hadis Nabi loh. Menyesatkan illa lil fuqaha, kecuali bagi orang yang ahli agama. Kecuali bagi para ulama. Ada yang membaca mudillatun, ada yang membaca madillatun. Nah, sebenarnya lebih cocok madillatun. Tempatnya salah, tempatnya sesat loh. Menyesatkan. Hadis Nabi loh. Kenapa? Kalau dibaca orang awam yang tidak punya perangkat ilmu yang menyesatkan. Ya, sering saya kasih contoh napa? Maca hadis napa? Isna'u kulla syai' illa nikah. Lakukanlah segala sesuatu kecuali menikah. Wah, akhirnya jomblo terus. Nggak salah maca hadis kan. Dia baca hadis, Rasulullah istrinya banyak, menikah 9. Kalau gitu saya juga akan menikah 9 kali. Niru Rasulullah. Salah-salah itu akhirnya kan. Nah, ini kalau. Nah, jadi kembali ke Quran dan kembali ke hadis. Nah, karena kita ini gak bisa memahami Quran dan hadis, yang paham itu adalah para ulama. Tadi itu ya, bagaimana cara memahami Quran? Imam Syafi'i nulis kitab Ar-Risalah. Kalau kita kan enggak, baru kita ngaji tafsir Jalalain. Gitu nggih. Nah, apa namanya? Kemudian ada sekelompok ya saudara-saudara kita yang kenceng untuk napa? Kembalilah kepada Quran dan hadis. Gak usah kembali ke kitab kuning. Kalimatnya bener Pak, tapi ya rusak itu. Lo nyuruh kita kembali ke Quran dan hadis itu kalimat yang bener. Tapi kemudian kalau dibumbui gak usah ikut madhab, itu salah. Karena kalau kita kembali ke Quran dan hadis gak paham. Yang paham itu Imam Syafi'i, yang paham itu Imam Hanafi. Ilmunya luar biasa. Nah, mereka ya, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi dan sebagainya ini mengambil hukum dari Quran dan hadis kemudian menjadi produk hukum. Nah, kita pakai wis mateng baru kita pakai gitu loh. Artinya apa? Ketika kita mengikuti Imam Syafi'i itu kita mengikuti Quran dan hadis sebagaimana yang dipahami oleh Imam Syafi'i. Ya ujung-ujungnya kembali Quran dan hadis. Ketika orang Turki mengikuti madhab Hanafi, berarti dia melaksanakan mengikuti Quran dan hadis sebagaimana yang dipahami oleh Imam Hanafi. Gitu loh. Jadi kalau ada yang ngomong kembalilah kepada Quran dan hadis, gak usah pakai madhab-madhaban. Lah maca hadis Imam Nasai lo bermadhab. Imam Bukhari kalau bermadhab. Loh kok sekarang kita gak mau bermadhab? Nah, jadi adanya madhab itu untuk mempermudah kita menjalankan agama sesuai Quran dan hadis. Nah, kayak yang ayat kemarin ini kan, apa namanya? Makna lamisa, menyentuh perempuan. Lah kita kan gak paham. Sing paham para ulama itu.
Nah, Imam Syafi'i mengartikan menyentuh, ya batal hukumnya. Laki-laki dan perempuan bukan mahram menyentuh, batal. Imam Hanafi, oh enggak, lamisa itu artinya bersetubuh, sehingga kalau cuma bersalaman gak batal wudunya. Dipakai orang Turki hukum ini. Oh katanya Imam Malik, oh lamisa itu artinya adalah bersentuhan yang mengandung syahwat. Jadi kalau seumpama bersentuhannya gak bersyahwat, tidak mengandung syahwat, ya gak batal. Ya, tapi kalau colek-colekan pakai syahwat, ya berarti batal. Nah, ini hanya satu kata tuh, lamisa. Nah kalau kita baca kembali kepada Quran, ya susah. Kita mau kembali kepada hadis Nabi, belajar cara sholat pas takbiratul ihram. Ada sahabat, ya kan perintahnya Kanjeng Nabi apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian nih para sahabat, ya, sebagaimana yang kamu lihat cara salatku ya apa. Nah, para sahabat menyaksikan Nabi kalau salat bagaimana. Ada sahabat yang meriwayatkan Nabi itu kalau salat takbiratul ihram mengangkat kedua tangannya, lurus telinga. Sahabat lain melihatnya apa? Lurus pundak. Nah, itu kalau nggak salah ada 6, Pak. Kita orang awam baca kitab ono hadis Nabi, sing bener, bingung. Karena kita gak punya ilmunya. Oh, kalau gitu saya ikuti semuanya, ya tambah salah. Allahu Akbar, tambah salah kabeh, 6-6-nya dipakai. Ya, kalau mazhab Maliki gimana? Allahu Akbar. Enggak pakai begini. Nah, itu ono 6, kita bingung. Ya, kenapa? Karena tidak punya perangkat ilmu untuk memahami hadis tadi niku. Sama kemarin niku saya di WhatsApp sama orang. Ya, orang anaknya meninggal dunia. Nah, dia kan membaca Fatihah untuk anaknya. Nah, kemudian dia punya saudaranya ya itu, ya model-model kembali ke Quran dan hadis, ya benar. Dia bilang apa? Membacakan Fatihah kepada orang yang meninggal dunia itu tidak pernah dilakukan Nabi. Dia bilang kayak gitu. Terus tanya saya itu gimana? Ya bukan nggak pernah dilakukan Nabi, dia tidak bisa memahami hadis Nabi. Nah, misalkan hadis qudsi bahkan. Nah, hadis qudsi mengatakan apa? Fatihah itu kurang lebihnya gini ya. Dengan Fatihah itu Allah akan mengabulkan semua hajat. Ini ngono lah. Jadi kalau kita punya hajat kita fatihai, niscaya bisa Allah mengabulkan kita. Termasuk yang mendoakan orang meninggal. Kan hajatnya adalah semoga barokahnya Fatihah, nah, pahalanya untuk orang tersebut. Itulah hajat sih. Berarti ono hadisnya. Pakai kias ya juga bisa. Sering kalau jelaskan apa? Hadis Nabi. Rasulullah di atas kuburan meletakkan pelepah pohon kurma. Kemudian para sahabat tanya, untuk apa itu? Rasulullah mengatakan bahwa selama pelepah pohon kurma ini masih basah, semoga orang yang disiksa dalam kubur ini, ya, siksanya diringankan oleh Allah. Para ulama kemudian menjelaskan, karena pelepah pohon kurma selama dia masih belum kering basah, dia bertasbih kepada Allah. Tasbihnya ini, ya, mengurangi siksa orang yang disiksa dalam alam barzakh. Di Benowo gak ada pelepah kurma. Mosok mau niru Kanjeng Nabi kita harus ke Mekah dulu, nyari pelepah pohon kurma, kemudian kita bawa, kemudian kita ziarah. Kok ono adanya apa? Kembang 7 rupa. Adanya bunga mawar, adanya bunga melati. Ya sudah taruh itu. Ono itu. Ya. Maka kias selama ini masih masih hidup, masih basah dan itu bertasbih kepada Allah, semoga siksa di alam kubur ini diringankan. Nah, itu loh Pak tumbuhan sing tasbih. Nah, ini manusia yang membaca Al-Qur'an, manusia yang membaca tasbih. Nah, kan gitu logika urutan hukum itu seperti itu. Tidak angger Nabi tidak melakukan, gak usah melakukan, gak kayak gitu. Nah, itulah maksudnya. Kita itu orang awam. Makanya kita itu haram. Apa? Kembali tadinya ya.
mencabut tumbuhan di atas kuburan selama itu tidak merusak itu haram. Ada ulama yang menjelaskan semacam itu. Nah, kecuali kalau yang rusak, ada pohon yang rusak ya ditebang. Gitu ya. Tapi poin pentingnya doa loh ya. Bukan kembangnya, bukan bunganya, bukan airnya. Nah, yang kan kalau kita kan kadang bawa air ya. Ya kita yaitu apa namanya? Selama masih basah itu pakai kias ya. Hukumnya kalau tanya pakai apa? Ya Quran hadis gak ono, pakai kias. Kias itu analogi. Ya, jadi hukum yang disepakati itu ada 4, Quran, hadis, ijma, qiyas, 4 ini. Sing sepakat. 4 madhab ini sepakat ini. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi bahwa sumber hukum Islam itu 4 yang sepakat. Di luar 4 ini banyak. Misalkan Imam Maliki memandang apa? Amal ahlil Madinah, perilakunya orang-orang Madinah pada zaman itu menjadi hukum, sumber hukum. Ada misalkan apa lagi? Makanya kalau apa namanya? Kalau di mazhab Syafi'i puasa 6 hari Syawal itu sunnah. Kalau mazhab Maliki mboten, Pak. Kenapa? Karena dia punya sumber hukum Islam apa? Amalu ahlil Madinah, perilakunya orang-orang Madinah pada zaman dulu. Wah hadisnya ono, tapi orang-orang Madinah kok gak melakukan, gitu loh. Nah kita itu gak paham dengan hal tersebut secara detail, makanya kita mengikuti ulama, mengikuti madhab. Nah, itu untuk mempermudah kita. Sama orang-orang Khawarij pada zamannya Sayyidina Ali dulu. Itu kan menghukumi Sayyidina Ali dan Muawiyah kafir. Kabeh kafir. Kenapa? Karena tidak menggunakan hukum Allah. Apa katanya Sayyidina Ali? Kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimatnya benar. Mau pakai hukum Allah itu benar. Tapi yang dimaksud orang tersebut adalah batil, gak benar. Nah, contoh nggih, ya karena sudah gak boleh di Indonesia. Saya sebut nih Hizbut Tahrir misalkan. Hati ini loh. Hizbut Tahrir kan banyak ya kan. Kemana-mana teriak khalifah, khilafah Islam. Loh ya benar, memang khilafah itu diatur dalam hukum Islam. Benar. Tapi coba kalau kita lakukan pada zaman sekarang ini. Ya, Indonesia gak ono. Untuk mentiadakan Indonesia kemudian memunculkan khilafah. Seluruh dunia orang Islam ini dipimpin oleh satu khalifah. Akan berapa juta darah tumpah pada saat ini. Untuk konteks zaman sekarang loh ya, gak tahu nanti suatu saat. Gak mudah kayak gitu. Nah, jadi kalimatnya memang benar, kembali ke Quran dan hadis. Tapi kalau ada orang yang ngomong kayak gitu sekarang, ya itu yang dimaksud adalah batil. Terus gak usah fikih-fikihan. Gak usah kembali ke kitab kuning, gak usah bermadhab, langsung kembali ke Quran dan hadis. Nah, kan kasihan Pak Hadi, ya Pak Hadi ya. Mau coba hadis cara sholat iki piye kok ana ini. Ya semangat apa melaksanakan perintahnya Rasulullah. Tapi ngawur, gak pakai ilmu. Maka bahaya. Ya, sebentar lagi ini separuh ya. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika, hal tersebut ay araddu ilaihima, yaitu kembali kepada Quran dan hadis, itu khairun, lebih baik lakum bagi kalian, minat tanazu'i, dari perdebatan, dari persengketaan, wal qauli birra'yi, juga lebih baik daripada ucapan pandangan. Nah, orang kan punya opini. Nah, itu kalau dibanding Quran dan hadis gak apa-apa nih. Bahkan kita dilarang melihat Al-Quran itu pakai ra'yu, pakai Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani itu kan diminta sama santri-santri Jawa di Mekah untuk nulis kitab tafsir. Pada awalnya gak mau, Pak. Kenapa kok gak mau? Ya. Di muqaddimahnya dijelaskan. Karena takut salah satu hadis diantaranya apa? Man
qala bil Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang ngomong tentang Al-Qur'an tapi pakai pandangannya dia sendiri, pakai opininya, pakai pendapatnya dia sendiri, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka siapkan tongkrongannya di neraka. Lo gara-gara hadis ini lo, sekelas Imam Nawawi aja tadinya gak mau nulis kitab tafsir karena khawatir. Ya, akhirnya pun beliau menulis, itu pun pakai penafsirannya para ulama terdahulu yang mu'tabar, yang terpercaya. Ya Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Baru beliau ya menulis kitab tafsir yang dinamakan kitab Marah Labid di Kasyfi Makna Quran Majid. Lah kalau sekarang Pak, banyak yang melihat Al-Qur'an pakai pandangan dia sendiri. Bahkan ya memperkosa ayat Al-Qur'an. Kayak kemarin waktu zamannya Ahok nih loh. Itu kan surah Al-Maidah ini kan laris nih. Ya, la tattakhudul yahudu wan nasara auliya. Orang yang iman, jangan kamu jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Makna aulia itu apa? Ya kalau yang enggak suka sama Ahok ya diartikan pemimpin. Si mendukung Ahok ya berarti apa diartikan konco, tergantung memaknainya. Nah itu loh, berarti kan tergantung yang memaknai, berarti kan pendapatnya sendiri. Nah, ada sampai hadis juga dibawa-bawa Pak. Ada hadis namanya berbunyi apa? Unsur akhaka zaliman aw madluman. Artinya unsur akhaka, tolonglah temanmu zaliman aw madluman. Baik yang zalim ataupun yang dizalimi. Diterjemahkan apa? Unsur akhaka. Tolonglah Ahok. Di politisir Pak. Hadis dibawa. Zaman dulu juga kayak gitu, waktu apa partai cuma ada 3 nih zaman dulu, Golkar, P3 sama PDI. Bawa Quran semua. Sing P3 ya dalam kampanyenya ya bawa Al-Quran tentang Ka'bah. Ya, lawannya Golkar ya bawa tentang apa? La tajtadibu ya apa itu? Pokoknya janganlah kamu mendekati pohon yang ini. Cerita tentang Nabi Adam sama Siti Hawa. Janganlah kamu mendekati pohon yang ini. Kan logonya Golkar nek pohon beringin akeh gendruwone, ngono lawan politiknya. Sing PDI ya ngono. Iku no Al-Qur'an ono surah Al-Baqarah. Walaupun artinya sapi kan koncone banteng. Nah gitu kan. Dan itu maksudnya ayat Al-Qur'an diseret-seret. Quran dan hadis itu khairul lakum minat tazazu'i wal qawli bir ra'yi. Lebih bagus kamu kembali Quran dan hadis daripada pandanganmu sendiri. Ono orang meninggal dunia warisannya akeh, ini sebaiknya dibagi sama rata. Itu pendapatmu. Itu pendapatmu. Bagikan dulu sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah. Kalau sudah dibagi kemudian kamu punya pandangan lain, wah kowe soge, kita kekno adikku, gak masalah, wong pek-pekmu. Gitu loh. Wa ahsanu ta'wilah ma'alah. Ya, Quran dan hadis itu adalah sebaik-baiknya takwil, tempat kembali maksudnya gitu. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kita senantiasa istiqomah bisa ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a rizqan wasi'an halalan tayyiban 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ij'al akhira kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. اللهم أنزل الرحمة والبركة والسكينة والمطمئنة والسلامة والمغفرة علينا جميعا يا الله وعلى جميع عائلتنا وأسرتنا وعلى معهدنا المعاونة وأمور معهدنا بزيادة كثيرة من التلاميذ والتلميذات واجعلهم وأولادنا من أهل العلم وللخير وأهل التقى للاستقامة وللقرآن. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي هب لي من الصالحين
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.